itu? Kata Nabi, di antara amal yang akan menjadi teman abadi kita di alam kematian, pertama, ilman allamahu wa nasarahu. Ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Mang Bren punya ilmu bisa ngomong sama semut. Misalnya askit, sikiliti, itiliti, wamakoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren. Saya Ang Ridwan. Di program kesayangan kita semua. Apa lagi kalau bukan? Kulkas. Kuliah. Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Sobat ngadem semua, topik kita kali ini cukup seram Pak Haji. Karena mirip-mirip dengan film Netflix ya, yang kemarin tayang tuh dan ratingnya cukup bagus. Bagus. Pemandi jenazah. Serem juga Pak Haji itu filmnya Pak Haji. Serem. Walaupun sekarang kita topiknya ini adalah pengantar jenazah. Nah, pengantar jenazah ini ada penjelasannya Pak Haji. Risalah tentang teman setia di alam baka. Kenapa Pak Haji Ang mengangkat tema ini dan tentunya Pak Haji Ang punya catatan terkait tema ini? Silakan Pak Haji Ang. Pertama karena saya punya teman tukang ngaroko. Yeah. Yang ngaroko itu Big Dado tereh ke alam bako. Begini Mang, ya. Ada 3 panggilan yang Allah serukan kepada umat manusia. Pertama, panggilan sholat 5 waktu. Ya, sebanyak 15 kali sehari semalam, 10 kali dalam azan, 5 kali dalam iqamah. Allah memanggil, menyuruh kita, hayya 'alas sholat. Mari kita sholat. Atas panggilan ini, Bang, ada orang yang hari-hari mengabaikan. Ada yang bekerja terus bekerja, yang futsal terus futsal, yang PBAK terus PBAK gitu ya. Padahal ada panggilan sholat. Gitu. Nah, cek Gusti Allah mangga weh wir keun bae ya. Nu kongres kan ngawangkong terus teu beres-beres. Yang kedua, panggilan Allah itu adalah panggilan untuk melaksanakan ibadah haji. Kata Allah, wa'adzin fin nasi bil haji. Diseru semuanya untuk melaksanakan ibadah haji. Atas seruan itu terutama kepada orang yang istitoah. Banyak juga yang mengabaikannya. Sudah diberi kemampuan, uangnya kan dipakai healing sama eating. Waduh. Dipakai jalan-jalan bari jajan. Ya. Kemana Pak? Ke Amerika bukan? Dipakai pelesiran, pakai plus traktiran gitu ya. Nah, saur Gusti Allah mangga wir. Enggak. Tapi panggilan yang ketiga adalah panggilan kematian. Ini mah tidak bisa menolak. Cek Gusti Allah, hampura wir. Panggilan yang ketiga ini tidak bisa menolak. Ainama takunu yudrikukumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Jadi ketika panggilan kematian menjemput, kita tidak bisa menolak meskipun kita bersembunyi di dinding yang sangat tinggi, di benteng yang sangat kokoh. Nggak bisa nolak. Nah, ketika kematian menjemput kita, kematian memanggil kita, kita tidak bisa menolak, maka di sana adalah para penghantar jenazah ke alam kematian itu. Berbeda dengan tadi sholat Pak Haji. Berbeda. Kita dipanggil untuk sholat hayya 'alas sholat berapa kali Pak Haji dalam sehari? 15 kali. 15 kali. Mangga wir. Cuek sok, rek ulin, rek futsal terus wir. Rek pelesir, rek jet pribadi ke Amerika juga tidak masalah. Masalah wir. Gitu. Tapi ini Pak Haji. Tapi panggilan kematian nggak ada yang bisa menolak. Nggak ada yang bisa menolak Pak Haji ya. Nah, lantas Pak Haji, siapakah pengantar jenazah ke alam baka itu sebenarnya? Kata Nabi begini, Bang. Yatba'ul mayyita salah satun. Yang akan mengantarkan mayit atau jenazah ke alam kubur itu ada 3. Payarji usnani, yang 2 balik lagi. Wayabko ma'ahu wahidun, yang 1 ngikuti abadi. Ya, yatba'uhu, yang akan nganterin
jenazah itu satu ahluhu, keluarga. Wa maluhu yang kedua harta. Wa amaluhu yang ketiga amalnya. Payarji'u akan balik lagi. Siapa? Ahluhu. Tidak akan nganterin sampai abadi. Keluarga itu balik lagi. Pasti. Yang kedua wa maluhu, hartanya juga akan balik lagi. Nah wayabko yang abadi itu amaluhu. Jadi penghantar jenazah yang abadi sampai alam kematian itu adalah amalnya. Kita ulang, pertama yang nganter jenazah itu keluarga. Keluarga itu siapa? Anak, istri, bisa juga orang tua, the big family misalnya, teman sejawat, ya, bisa teman sesahwat, bisa teman, ya kan teman sesahwat, istri mang, atau suami, atau juga teman beringka, beringka dia, atau TTM, teman tapi masuk. Atau juga atau juga bahasannya ya serius Pak Haji. Atau juga TTD. Teman tapi debt collector. Teman tapi amon. Semua ngabring menghantarkan kita ke TPK. Taman Pemakaman Keluarga, atau TPU, Taman Pemakaman Umum, atau Taman Pemakaman Firdaus yang harganya ratusan juta. Kenapa di Taman Pemakaman Firdaus begitu mahal? Sebab konon katanya malaikatnya sudah jinak. Sama aja. Sama. Mau San Diego Hill, mau Taman Firdaus, sama aja. Di kuburan itu ada orang dalam katanya Bang ya. Nggak mungkin. Namun gini Bang, secinta apapun keluarga dan teman pada kita, mereka hanya menjadi penghantar kita sampai ke liang lahat. Bahkan kaki mereka paling kenceng nginjek tanah waktu kita dikubur oleh tanah itu. Habis itu balik lagi. Balik lagi. Satu. Yang kedua, pengantar jenazah kedua itu harta. Mang, rumah yang bertingkat, mobil yang mengkilat, sawah dan kebun anu ngagebat, lauk di bolong nuting kocepat, uang yang berlipat-lipat, atau istri 4 yang ngadon ngoceh. Apa? Jangan dilanjutkan. Jangan dilanjutkan. Gini ada kata yang lebih halus, istri yang 4 ngadon ngajepat. Semuanya tidak ikut menghantarkan kita. Iya. Yang menghantarkan kita dari harta yang kita miliki paling ambulan sama porider. Yep. Itu pun hanya sampai kuburan. Habis itu balik lagi. Nah yang akan menghantarkan sekaligus menjadi teman abadi kita di alam kematian nanti hanya amal kita. Jadi amal itu akan menjadi teman abadi sampai kita di alam kematian nanti. Itu penghantar jenazah yang akan jadi teman setia itu adalah amal. Oke, yang dua tadi balik lagi. Balik lagi. Pastinya gitu ya. Istri Mang Dado secinta apapun balik lagi. Anak Mang Dado kalau Mang Dado out, balik lagi. Harta Mang Dado yang begitu banyak tidak akan ikut, paling hanya ambulan. Dan kain kapan. Itu balik lagi. Oke Pak Jaang, nah kalau amal tadi yang menyertai kita di alam kubur, nah lantas amal seperti apa Pak Haji nih yang menyertai kita itu? Kata Nabi, di antara amal yang akan menjadi teman abadi kita di alam kematian, pertama ilman 'allamahu wa nasarahu, ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Mang Bren punya ilmu bisa ngomong sama semut. Misalnya askit, sikiliti, itiliti, wama. Ilmu itu Amang ajarkan. Sehingga banyak orang ngambil manfaat, bisa berdiplomasi dengan sirum adel. Nah itu ilmu yang bermanfaat. Jadi begini, ilmu yang bermanfaat yakni ilmu yang diajarkan dan jadi petunjuk bagi diri pribadi dan pada orang lain, sehingga dengan ilmu itu bisa membimbing siapa bentak korup kepada Allah. Maka tanda itu adalah ilmu yang bermanfaat. Amal kedua Mang, wawala dan solihan tarokahu, anak soleh yang ditinggalkan. Pada saat kita wafat, anak-anak kita yang soleh kemudian menghadiahi kita dengan doa-doa terbaiknya. Betul. Maka alam kubur yang gelap itu akan menjadi terang. Dengan doa anak yang soleh, alam kubur yang sempit menjadi lapang. Dengan doa anak yang soleh, alam kubur yang sepi menjadi riang. Gitu.
Maka kata para ulama, kita harus fokus mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Sebab doa anak yang soleh akan menjadi teman terbaik kita di alam kematian nanti. Ya, maka anak soleh itu bukan hanya rajin update status di medsos, tapi juga rajin update doa-doa terbaik untuk orang tuanya setelah sholat fardu. Bagi anak yang soleh, sholat bukan sekedar kewajiban, tetapi golden time untuk membanjiri orang tuanya dengan doa-doa terbaiknya. Bagi anak soleh, menjadi soleh adalah cara terbaik untuk menemani orang tuanya yang sudah wafat di alam kematian. Doa kita untuk orang tua adalah teman terbaiknya di alam kematian nanti. Itu Mang diantara amal yang akan menjadi teman terbaik kita di alam kematian nanti. Jadi tidak hanya update status Pak Haji ya, yang anak yang baik itu, tapi update juga doa. Update juga doa. Itu Sobat Ngadem ya, jangan lupa update juga doa setiap habis sholat minimal ya. Pak Haji Ang, nah sekarang amal apalagi sebagai pengantar jenazah dan sekaligus teman bagi kita yang menemani di alam kubur, Pak? Masih lanjutan hadis tadi saya punya catatan. Yang ketiga, wa mushafan warasahu. Mushaf Al-Quran yang kita wariskan. Jadi gini Mang, saat Mang Brain mewariskan mushaf Quran, baik yang paper maupun yang digital, itu sama dengan Amang mewariskan cahaya Allah. Dan cahaya itu akan terus benderang menerangi kita pada saat di alam kematian nanti. Kamu boleh sedekah nasi kotak di Jumat Berkah, namun jangan lupa mewariskan mushaf Al-Quran indah demi cahaya di alam barzah. Itu teman kuat dari para ulama seperti itu. Jadi mewariskan mushaf. Wariskan mushaf Al-Quran itu. Lalu berikutnya, au masjidan banahu. Amal yang akan menjadi penghantar jenazah yang abadi di alam kematian nanti adalah partisipasi kita dalam membangun masjid. Ya, Mang, kalau membangun masjid dengan uang yang halal, dengan cara yang baik, dengan niat yang baik, lalu masjid yang kamu bangun makmur dipakai oleh orang Islam beribadah, maka pahalanya akan terus ngalir sampai ke alam kematian nanti. Maka orang lain itu berbondong-bondong untuk membangun masjid itu. Wakafnya para sultan dari negara tetangga sebelah yang berlomba-lomba membangun masjid kita di sini itu adalah untuk sahabat di alam kematian nanti. Masjid di pinggir jalan Pak Haji yang kecil-kecil tapi bagus. Pas dilihat, dari Arab. Dari sana. Tangannya Pak warna abun gitu kan. Ini saya punya catatan Mang, sangat aneh minyak goreng sering kali langka di tengah lautan sawit. Tetapi tidak aneh masjid sering sepi dari jamaah di tengah lautan umat Islam. Sangat sedikit orang yang berangkat ke masjid sendirian. Lazimnya mereka berangkat ke masjid dianterin dan digotong dalam keranda karena sudah mati. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Bila hatimu dekat dengan masjid, sejauh apapun lokasi masjid pasti tidak ada masalah. Tapi kalau hatimu itu jauh dari masjid, sedekat apapun jarak rumah kita dengan masjid, kita tidak mau sholat di dalam masjid itu. Padahal sholat yang utama itu adalah sholat berjamaah. Dan ketika kita berjamaah makmur ibadah di dalam masjid, masjid itu dapat membangun kita. Nah itu pahalanya akan ngalir meski kita sudah sampai di alam kematian nanti. Jadi pengantar jenazah. Pengantar jenazah. Dan teman kita ya. Pak Haji Ang, nah tadi kalaupun disebutkan bahwa amal soleh, anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat, terus mensedekahkan mushaf, terus tuh membangun atau berpartisipasi terhadap pembangunan masjid. Apalagi Pak Haji nih, teman kita atau pengantar jenazah kita nih Pak Haji yang kita bisa jadikan teman. Berikutnya kata Nabi, au baitan libnis sabil banahu. Amal yang akan menghantarkan kita ke alam kematian sekaligus menjadi teman terbaik kita di alam kematian. Begini, Mang Bren membangun rumah untuk Ibnu Sabil. Mohon maaf kalau saya salah menafsirkan ini, teman-teman Sobat Ngadem, nanti bisa komen di kolom komentar. Kalau saya menafsirkan, kita membangun kosan untuk para mahasiswa. Kan mahasiswa itu Ibnu Sabil. Konteks kekinian. Dalam konteks kekinian. Dan tidak semua mahasiswa yang belajar ke kampus-kampus itu dari orang mampu.
Iya, Pak Haji. Banyak juga yang tidak mampu. Banyak juga yang tidak mampu. Mereka tidak sanggup untuk kos, sehingga seperti Mang Pren mencari pesantren. Beda, Pak Haji, beda dikit, Pak. Pesantren, coba pesantren, wah bener. Oke. Mang, saya dulu sangat merasakan ya, hingga kita harus ngekos. Dan berat jadi anak kos itu. Berangkat jarang sarapan kan. Lagi kuliah gak nemu makanan. Pas pulang larut malam. Ujungnya apa? Mie instan. Pop mie. Setelah itu di kosan Mang, cucian itu brutal. Setrikaan numpuk. Duit limit. Utang nambah. Ibu kos terus iklan layanan masyarakat. Asli, pokoknya menderita banget. Tapi ada yang hebat di anak kos itu, seperti saya alami. Hingga titik odol penghabisan, anak kos akan tetap memperjuangkan gigi putihnya. Titik odol penghabisan, Pepsodenya yang masih tutup kaleng. Gitu. Asli kan, kita keramas itu sampai titik sampo penghabisan. Dikocok-kocok. Bungkus sampo sampai dibedah. Yang jelas kita bukan anak kos. Kalau kita belum pernah ngalami makan mie instan sehari 3 kali ya. Nah gini, bila Mang kita menyediakan kosan gratis untuk para pelajar dan mahasiswa, meski kita sudah wafat, itu pahalanya akan ngalir sampai di alam kematian. Kan kita menyediakan rumah singgah untuk pelajar dan mahasiswa. Jelas pelajar dan mahasiswa itu kan mencari ilmu. Nah, kita menyediakan tempat bagi para pencari ilmu sehingga dia tidak perlu mikir bayar uang kosan tiap bulan. Kita wafat, pahalanya ngalir sampai ke alam kematian nanti. Luar biasa. Nah, ini belum jadi tradisi di kita. Kalau di Malaysia konon katanya sudah mentradisi. Di Brunei Darussalam sudah mentradisi. Orang berbondong-bondong bikin kosan untuk Ibnu Sabil yang sedang belajar atau kuliah, nggak usah nyewa, pakai saja asal dijaga kebersihan dan segala macamnya. Di kita baru mentradisi Jumat Berkah. Jumat Berkah, Pak Haji. Kosan berkah belum ada. Berkah belum ada. Dan semoga nextnya sempat ngadem ya setelah saya menduga Big Dado sedang punya mimpi itu. Kosan berkah, Pak Haji. Kalau Dado jadi orang kaya, katanya dia mau menyediakan kosan gratis untuk para mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati. Di Manisi dan di Cipadu. Dan di Cipadu. Luar biasa. Kan gitu. Berapa pintu, Om? Dua pintu. Aduh, di depan yang pintu belakang. Kan gitu. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak pernah ngasih kekayaan kepada kita? Karena kita belum punya rencana. Kalau kita kaya untuk apa? Mang Dado sudah punya rencana kalau kaya mau bangunkan kosan untuk anak-anak mahasiswa yang tidak mampu dan semuanya akan dilatih jadi komik. Amin. Amin. Ini luar biasa tadi. Pecah juga Pak Haji ya, open mic ya. Oke, Pak Jaang nih, berarti itu ya. Saya baru tahu kalau membangun rumah itu ya, tadi membangun rumah kan konteksnya untuk Ibnu Sabil ataupun untuk pelajar dan mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa itu menjadi teman, bisa jadi teman kita di alam kematian nanti. Ada lagi nggak Pak Haji? Satu lagi kata Nabi, ada lagi ya. Au nahron ajrahu. Kita membangun sumur ya yang dialirkan atau diambil manfaatnya airnya oleh orang lain. Persis seperti kampung saya, Mang. Kampung Cilamai, Desa Tambak Bayi, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, itu daerah Pakdul Mai. Saking keringnya, saking keringnya ya. Hingga Mang saya itu baheula jarang mandi. Rek sakola teh cek bapak geus teu kudu mandi kasep kene. Padahal ucai. Jadi dari gunung aja. Baheula Mama. Oh gitu. Gitu. Ini tuh lah tong sakola teu kudu mandi da kasep kene. Sabab lamun ente mandi, ente kasep, engke lo banu naksir. Mun ente lo banu naksir, engke lo banu sirik. Lamun lo banu sirik, engke lo banu ngewa. Lamun lo banu ngewa, engke lo banu nyantet. Lamun lo banu nyantet, engke lo gering. Lamun gering, engke tereh maot. Jadi tong mani meh teu tereh maot. Berarti aing sekomplek itu.
Jadi dia tong mandi. Tong mandi. Tong mandi. Nitah entong mandi teh ku sabab cai. Cai. Nah, kembali Mang Bren buat sumur di daerah saya yang tidak ada air. Lalu sumur itu dimanfaatkan oleh penduduk kami untuk mandi, untuk sholat, untuk makan, untuk buang hajat. Oke. Bang, coba buah apa yang recehan? Buah recehan, Pak Haji. Buah itu recehan. Makanya ini bagi anak rimbawan ya, yang mapeka, yang menyakitkan itu satu, cinta sang kekasih yang hanya sebatas patok, tenda, atau saat BAB dipatok ular kobra. Itu menyakitkan. Oke, Mang, kembali ya. Jadi dengan sumur yang kita buatkan, warga mengambil manfaatnya, hidupnya menjadi bersih, bersih lahirnya, bersih batinnya karena takarub kepada Allah. Maka meskipun kita sudah wafat, sumur yang kita bangunkan oleh untuk orang lain, pahalanya akan ngalir sampai di alam kematian nanti. Oke, jadi membangun apa namanya? Sumber air lah. Sumber air ya Pak Haji, ya, sumur gitu Pak Haji ya. Jadi selain tadi apa namanya bikin rumah dan sumber airnya juga. Nah ini Pak Haji yang terakhir ini mungkin termasuk ya ke dalam yang dua tadi termasuk dalam satu kategori ini sebenarnya, yaitu sedekah jariyah. Oke, bener. Nah sedekah jariyah ini kan jadi amal soleh juga yang akan menemani kita. Iya, makanya disebutnya sedekah jariyah. Jar itu artinya mengalir. Mengalir kemana? Mengalir sampai ke alam kematian. Maka kata Nabi, di antara amal yang akan menjadi teman kebaikan atau teman kita di alam kematian nanti adalah sedekah jariyah dari harta yang kita miliki ketika kita sehat dan ketika kita hidup. Pahalanya akan ngalir sampai ke alam kematian nanti. Jadi Mang, begini kan ada satu kata ya, harta yang kita makan ujungnya jadi kotoran. Betul. Harta yang kita wariskan kadang jadi BLT, bantuan langsung tawuran, atau jadi bansos, bantuan sesorongan melotot tadi jeng lancet. Ya, tapi harta yang kita infakkan dan sedekahkan itu akan menjadi teman terbaik kita di alam kematian nanti. Maka untuk menjadi dermawan itu jangan nunggu banyak harta. Sebab semakin banyak harta, lazimnya semakin banyak godaannya. Karena itu bila gajian tiba, sedekah jangan ditunda-tunda. Sedekah jangan ditunda-tunda. Jadi sedekah itu boleh diam-diam, boleh juga terang-terangan. Yang tidak boleh itu bila diam-diam, apalagi terang-terangan tidak mau sedekah. Oke. Boleh sedekah diam-diam, boleh sedekah terang-terangan. Yang tidak boleh itu bila diam-diam dan terang-terangan tidak mau bersedekah. Bersedekahlah, karena sedekah akan menjadi penghantar jenazah kita sampai di alam kematian. Ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, anak yang soleh juga kan. Tapi ternyata ada terusannya. Ada 7 kata Nabi. Ada 7 ya. Nah ini semoga bisa jadi ya teman sobat ngadem semua di rumah. Ketika nanti menyiapkan bekal menuju kematiannya. Oke, Pak Jang, seperti biasa, Bang Kevin kata-kata dong ya. Oke, 1. Nih, saya ngintip juga dari Tekotok. Gimana Pak Haji? Itu tontonan baru saya itu ya. Pertama, lebih banyak tentara yang wafat di atas kasur ketimbang di dalam jet tempur. Tetapi kenapa banyak tentara yang takut mati di atas jet tempur ketimbang di atas kasur? 2. Kematian tanpa amal dan doa anak soleh adalah kematian terburuk dari segala kematian dan kekalahan paling terburuk bagi para pecundang. Waduh. Pecundang kalau kita wafat tidak didoakan oleh anak kita. Yang ketiga, kematian adalah solusi atas segala masalah, istirahat panjang dari segala lelah, dan jalan paling terang menuju keabadian. Kematian itu adalah nikmat bagi orang yang beriman. Semoga Bung Dado cepat mati. Dapat kenikmatan. Kok gitu dong? Ulah ya. Oke. Keempat, kematian tidak pernah ada bagi mereka yang mati-matian mengejar sesuatu yang bisa dibawa mati. Kematian hanya dimiliki oleh mereka yang mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bisa dibawa mati. Yang kelima, kematian tidak layak ditakuti, namun takutlah bila kamu tidak memulai kehidupan.
Takutlah ketika kamu tidak memulai kehidupan. Jangan takut mati. Yang takut itu ketika kita tidak memulai kehidupan. Ada 2 mahasiswa baru yang memulai kehidupan, ya. Luar biasa. Mulailah kehidupan dan jangan mati, Pak Haji, ya. Jangan takut mati. Oke, Sobat Ngadem, itu Pak Haji, ada lagi? Oke, cukuplah bagi Ngacapruk. Oke, tidak terasa 30 menit kebersamaan kita menemani Sobat Ngadem semua di rumah. Jawaban atas pertanyaan ini jangan dianggap yang paling benar. Tanya kembali pada narasumber yang lain, sebab di kita itu gudangnya para ilmuwan, cendekiawan, dan para ulama. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Ang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Saya Ben Cianjur undur diri. Saya Ang Ridwan undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua. Apa lagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring. Nggak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas Ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.